Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini Ade Armando bilang Ganjar dijebak soal tolak timnas Israel gara-gara Puan Maharani. Benarkah seperti itu begitu? Kok muncul spekulasi banyak hal begitu kan ya? Karena pada hakikatnya apa yang selama ini ya belum tentu benar juga begitu kan ya? Atau jangan-jangan hoax begitu ya? Pada hakikatnya penolakan Pak Ganjar itu kan menolak terkait dengan timnas Israel begitu kan, bukan menolak terkait tuan rumahnya di situ begitu. Tetapi perlu diingat, apakah ada desakan dari semua kader PDIP begitu, dari senior atau siapa begitu kan? Saya kira ini harus yang tahu Pak Ganjar begitu kan, karena muncul spekulasi apa yang dianalisis Ade Armando bisa saja salah begitu karena itu bersifat analisis karena dia bukan kader PDIP sendiri begitu kan ya. Ya kalau kecuali partai PDIP yang ngomong sendiri baru bisa percaya begitu, karena ini masih analisis begitu ya, bisa saja benar bisa jadi tidak begitu. Tapi saya rasa mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak menarik begitu kan. Ade Armando bilang Ganjar dijebak soal tolak timnas Israel. Benarkah seperti itu ya? Ganjar Pranowo sudah selesai ya. Indonesia menjadi tahu seberapa besar kualitas dan intelektual dia. Berjuta-juta orang marah dan kecewa pada Pak Ganjar atas ikutnya menolak kedatangan timnas sepak bola Zionis Israel sehingga berujung pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah U20. Bukan dijebak, lebih tepatnya diperalat dalam sebuah drama yang sutradarai oleh ET dan diproduksi oleh Jokowi. Sebuah drama untuk menutupi ketidakmampuan kita menjadi tuan rumah WCO20 ya. Bahkan terjebak oleh pencitraan. Tujuannya sebenarnya untuk cari simpati umat Islam untuk Pilpres di 2024. Nggak taunya bikin kacau NKRI seperti para buzzer-buzzer. Ya inilah kritikan kepada Pak Ganjar begitu. Makanya pemimpin harus cerdas supaya tidak mudah dijebak. Baru saja masalah sepak bola aja ngaku dijebak, apalagi urusan negara. Betul sekali begitu kan. Seolah narasi-narasi Ade Armando itu adalah dia mendukung Pak Ganjar dengan narasi-narasi yang santun begitu, dengan narasi-narasi analisis begitu ya. Tapi tahu-taunya masyarakat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi itu begitu kan. Karena seolah-olah ya partai PDIP disalahkan begitu. Pada hakikatnya ya kalau menolak itu kan hak personal begitu ya. Kenapa kok seolah-olah Ade Armando itu lebih condong menyalahkan kepada partai PDIP sendiri begitu? Ada apa begitu kan? Itu kan tergantung begitu. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Pak Jokowi kan bertentangan dengan PDIP, ada yang menolak dan ada yang tidak. Kenapa Pak Ganjar mengikuti itu begitu kan ya? Ya inilah kan konsekuensi begitu kan ya. Ya perlu diingat bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh Ade Armando ya bisa saja salah begitu kan ya. Mungkin ya karena mungkin dengan dampaknya diri sendiri yang melakukan itu begitu. Jadi Pak Wayan dan Pak Ganjar dijebak oleh ya ini. Jadi ingat omongannya Bang Pacul. Ya bisa saja tidak begitu kan. Tapi kan sampai sekarang ya belum ada klarifikasi begitu. Yang jebak seorang dosen memaki kumis tanggung ya, paling pinter sejagat raya. Ini siapa mereka? Ya karena akan dimunculkan putra mahkota baru. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya yang saya bacakan ini. Ini orang cerdas mana bisa kena jebak sebab dengan cerdasan dia punya akan momentum kepada pertimbangan ini. Bukan dijebak Bang Ade, lebih tepat ya terperosok dengan ucapannya sendiri. Orang mau terpeleset itu mudah saja penyebabnya, walau cuma tersandung kerikil ini. Eko Kun tadi mingkem ya, cep kelakep ya, masalah GP ya, menolak kedatangan timnas U20 Israel. Dijebak apa? Karena kebodohannya. Ada pro dan kontra di situ begitu kan ya. Tetapi menurut saya pribadi analisis Ade Armando bisa saja salah begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ade Armando bilang Ganjar dijebak soal tolak timnas Israel. Apakah gara-gara Puan Maharani? Ini masih pertanyaan begitu kan ya. Dikutip dari dari Warta Ekonomi, FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya 2023 dengan membatalkan tersebut dan para penolakan ya kehadiran timnas Israel jadi sasaran kekecewaan publik. Tak terkecuali ya sosok yang digadang-gadang sebagai calon presiden ya di 2024 yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menolak timnas Israel berlaga di Indonesia, namun ia mendukung upaya pemerintah pusat agar bisa menjalankan Piala Dunia U20 dengan sukses tapi tanpa timnas Israel.
Bahkan dalam konteks U20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia adalah menerobos agar U20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel, kata Ganjar. Bahkan kader PDIP Perjuangan yaitu tersebut lantas mengingatkan komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok maupun dalam konferensi of the New Emerging Forces ya. Jadi ya kita ikut amanat beliau, ujarnya. Dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia Ade Armando menilai Ganjar Pranowo bukan ujuk-ujuk berkomentar soal Piala Dunia. Bahkan ia mengibaratkan seperti tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Ganjar bicara penolakan itu setelah beberapa hari sebelum PDIP bersama PKS memboikot Israel. Bahkan apa yang terjadi begitu kan ya. Menurut saya pribadi langkah Pak Ganjar ya bisa saja dalam kategori ini ya bisa menjatuhkan ya terkait dengan impian ya timnas Indonesia begitu kan. Karena pada hakikatnya pejabat negara itu tidak boleh berstatement seperti itu begitu kan, kecuali rakyat begitu. Bahkan kalau berpikir-pikir tampak Ganjar bersikap begitu bukan karena dia mengikuti ujian nuraninya. Coba kita pikir apa alasan yang menyebabkan dia tiba-tiba berkomentar soal Piala Dunia U20, kata Ade Armando. Ya, orang berspekulasi ketidakcerdasan Pak Ganjar begitu kan ya. Bisa saja di situ begitu. Karena apa yang terjadi selama ini ya kepada Pak Ganjar itu blunder begitu kan ya. Bukan atas desakan dari partai PDIP yang isi A, si B dan si C begitu kan ya. Tetapi rasa dirinya pribadi yang kemudian seolah-olah tidak mampu untuk mengulas itu. Seolah-olah ya publik mengatakan bahwa ya ingin mengambil hati seorang muslim begitu kan ya di Pilpres 2024 bisa saja seperti itu begitu. Tetapi ya analisis Ade Armando menurut saya pribadi salah besar begitu ya. Ade menduga ada pimpinan PDIP yang memerintahkan Ganjar mengikuti garis partai dan tidak diperintahkan ya pada tokoh PDIP yang lainnya. Sekarang pertanyaannya mengapa Ganjar yang harus menyatakan sikap yang jelas-jelas akan menyakiti hati banyak pendukung Ganjar sendiri. Karena itu pertanyaan ya kuncinya adalah mengapa ada pimpinan partai yang menginstruksikan Ganjar mengeluarkan pernyataan itu? Siapa ya? Kita harus tahu begitu kan, ungkapkan. Kalau muncul masih spekulasi penafsiran ya saya kira analisis itu salah begitu ya. Ia mengakui ya jawaban pertama Ganjar hendak diuji loyalitas kepada partai. Lalu yang kedua Ganjar memang hendak dikorbankan. Ade Armando menyebutkan ya Ganjar punya banyak musuh di kalangan lingkaran elit PDIP dan itu bukan sebatas nomor tapi sangat nyata terlihat. Kalau Ganjar disenangi di PDIP ya sudah sejak kapan dicalonkan jadi presiden, seluruh indikator tentang elektabilitas menunjukkan dia adalah kader PDIP yang bisa peluangnya untuk menang dalam Pilpres jelasnya. Menurutnya Adi lagi ya masalahnya menurut Adi ya ada terlalu banyak elit partai yang berkenan ya jika Ganjar dicalonkan PDIP. Namanya selama ini ingat sering kita dengar ya hendak dicalonkan adalah Puan Maharani. Sayangnya elektabilitas sangat lemah. Setelah itu dengar Megawati sendiri yang akan maju, ujar Adi. Sehingga Adi berkesimpulan jika skenario ini benar, Ganjar memang sengaja dibuat melakukan blunder yang akan ya kontraproduktif untuk mencalonkan di Pilpres mendatang. Dengan kata lain memang diharapkan popularitasnya menurun tajam sudah episode Israel ya. Bahkan sehingga menjadi lebih logis untuk tidak memajukan nama sebagai calon ya, sebagai capres sehingga akan muncul calon lain dari PDIP pungkasnya. Ya pada hakikatnya orang berspekulasi bukan seperti itu begitu, tapi atas kecerobohan Pak Ganjar yang kemudian tiba-tiba sok menjadi pahlawan ya, mengatakan seperti itu. Akhirnya apa? Blunder begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.